Hai, selamat datang di channel ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tidak sengaja mampir ke video ini karena rekomendasi dari YouTube, atau mungkin memang ada yang sengaja mencari tutorial ini. Terlepas dari alasan teman-teman semua, yang pastinya teman-teman pasti punya ketertarikan di dunia programming. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang React Native. Dari mulai instalasi, dasar-dasar React Native sampai publish ke Play Store. Intinya, kita akan belajar mulai dari yang paling dasar sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, sebelum kita ke tahap instalasi, sebenarnya apa sih React Native itu? Nah, React Native sendiri adalah sebuah framework JavaScript untuk membuat sebuah aplikasi mobile, baik aplikasi Android maupun aplikasi iOS, atau yang lebih dikenalnya dengan aplikasi hybrid. Nah, meskipun sebenarnya aku kurang setuju dengan sebutan aplikasi hybrid, aku lebih setuju dengan penyebutan native like. Nah, bedanya apa, Bang? Nah, kalau misalkan hybrid atau kita sebelumnya telah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang Cordova, Ionic, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, perbedaan antara Cordova dan React Native. Nah, di sini saya punya gambaran tentang perbedaan keduanya. Kita lihat yang di sisi sebelah kanan, ini ada aplikasi hybrid dengan teknologi Cordova. Jika kita lihat, Cordova ini sebenarnya yang kita lihat adalah tampilan web view atau UI web yang memang telah menggunakan teknologi modern sehingga web ini dapat mengakses API-API natif seperti kamera, Bluetooth, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kiri, itu ada UI image, UI text, dan UI button. Komponen-komponen tersebut bukan komponen web view seperti Cordova, melainkan React Native ini mengambil komponen dari natifnya, baik dari Android ataupun dari iOS, sehingga ada perbedaan antara Cordova dengan React Native. Dan React Native ini menggunakan teknologi bridge untuk mengakses API-API natifnya, sehingga dari performa jelas lebih unggul React Native dibanding dengan teknologi Cordova. Jadi, jika teman-teman yang ada berniat untuk belajar aplikasi mobile hybrid atau cross platform, saya lebih merekomendasikan untuk belajar React Native. Karena sebenarnya untuk cara codingnya sendiri, keduanya hampir sama karena memang keduanya menggunakan JavaScript sebagai bahasa dasarnya. Nah, mungkin itu sekilas tentang pengertian React Native. Untuk selanjutnya, bagaimana Bang cara instalasinya? Nah, untuk cara instalasinya sendiri, kita akan lihat dari dokumentasi React Native-nya. Di sini ada dua cara untuk menginstal React Native. Yang pertama menggunakan Expo CLI, dan yang kedua menggunakan React Native CLI. Terus bedanya apa, Bang? Nah, bedanya sendiri untuk Expo CLI, kita lihat dari dokumentasinya. Expo itu adalah sebuah framework dan juga platform untuk React Native Application. Jadi kalau mudahnya sih, Expo ini sebuah framework atau lebih ke si Expo ini mempunyai SDK khusus untuk membuat aplikasinya, tapi tetap menggunakan React Native sebagai teknologinya, seperti itu. Nanti juga sebenarnya untuk kodenya sendiri sama persis, baik menggunakan Expo ataupun React Native CLI. Cuma mungkin dari struktur kodenya nanti akan ada sedikit perbedaan. Nah terus sekarang saya harus install yang mana, Bang? Nah, sebenarnya sih itu kembali ke pilihan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ribet, teman-teman bisa cukup dengan install menggunakan Expo. Untuk install menggunakan Expo, teman-teman cukup install Expo CLI saja tanpa menginstal yang lainnya dan sudah bisa langsung membuat aplikasi dengan React Native. Sedangkan dengan React Native CLI nanti teman-teman harus ada beberapa yang harus diinstal lagi, tidak hanya React Native CLI-nya, seperti itu. Untuk awal belajar, saya lebih merekomendasikan menggunakan Expo untuk teman-teman yang memang tidak mau ribet. Tapi untuk production atau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi yang nantinya bakal berkepanjangan, saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan React Native CLI.
karena untuk expose sendiri nanti kedepannya teman-teman akan mendapatkan batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan oleh expose CLI dan hanya bisa dilakukan oleh React Native CLI seperti itu. Nah, terus untuk cara instalasinya di sini teman-teman bisa lihat, jika teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa lihat tutorial yang di bagian macOS, ataupun teman-teman yang menggunakan Windows ataupun Linux, teman-teman tinggal lihat saja gitu. Nah, terus jika teman-teman ingin membuat aplikasi iOS, syarat utamanya yaitu wajib menggunakan macOS, karena untuk SDK iOS sendiri itu tidak ada di Windows. Sedangkan jika teman-teman ingin membuat aplikasi Android, teman-teman bisa menggunakan macOS maupun menggunakan Windows seperti itu. Nah, kita lihat untuk cara instalasi Android di iOS Windows. Yang pertama teman-teman harus install yaitu Node.js. Ya, seperti kita tahu sekarang, semua framework dari JavaScript itu mengharuskan untuk menginstal Node.js, termasuk React Native. Karena React Native sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa React Native adalah framework dari JavaScript seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus menginstal Python 2 dan juga JDK atau Java Development Kit. Nah, seperti yang telah tadi saya jelaskan, React Native ini bukan hanya sekedar web view, tapi React Native ini tetap mengakses komponen-komponen dari native-nya. Sehingga ketika teman-teman ingin menginstal React Native dan membuat aplikasi Android, teman-teman harus juga menginstal JDK atau Java Development Kit, karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa native untuk Android ini adalah Java dan juga Kotlin. Nah, terus ke bawahnya teman-teman bisa baca sendiri untuk tahapan-tahapan install selanjutnya, seperti install Android Studio, dan nanti ke bawahnya ada tahapan-tahapan untuk instalasinya, untuk konfigurasinya. Kemudian, nah, ini ada React Native Command Line Interface atau React Native CLI. React Native CLI ini yang nantinya kita gunakan untuk membuat project React Native, untuk merunning React Native, dan juga lain sebagainya. Nah, ada dua cara untuk menggunakan React Native CLI ini. Yang pertama, teman-teman bisa menginstal React Native CLI-nya dari npm, atau teman-teman bisa menggunakan npx. Jika teman-teman menggunakan npx, teman-teman tidak perlu menginstal React Native CLI-nya. Teman-teman cukup tuliskan npx, kemudian React Native, kemudian komen selanjutnya. Kalau seperti contoh di sini, ini untuk membuat project React Native, teman-teman cukup tulis npx, kemudian tulis komen apa yang mau dipakai, yaitu di sini React Native, kemudian init untuk membuat project, dan ini awesome project untuk membuat projectnya. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman menggunakan React Native CLI, cukup React Native init tanpa menggunakan npx. Tapi jika kita lihat dari dokumentasi React Native-nya sendiri, React Native lebih merekomendasikan untuk menggunakan npx untuk waktu sekarang. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan React Native dan cara instalasinya. Untuk di video selanjutnya kita akan coba membuat project React Native dan kita akan coba jelaskan struktur kode yang ada di React Native. Sampai jumpa.